Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Marcella, peserta Latsar CPNS 2019 Angkatan 12 Gelombang 9 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu yang telah saya pelajari sebelumnya. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai dasar orientasi mutu ada 5. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customers. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yaitu manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total dan meningkatkan kinerja. Ada 5 pilar TQM. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Berdasarkan Fishbone manajemen mutu ini menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, pada baris atas gambar Fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu atau quality planning, mengawasi capaian mutu quality control, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan atau continuous quality improvement. Pada baris bawah gambar Fishbone merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Selama proses implementasi tersebut tentu akan dikawal oleh pimpinan agar tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap capaian mutu pada output dan outcome, kemudian pimpinan melakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian tersebut. Di lain pihak, aparatur pun dituntut untuk merancang sendiri upaya perbaikan capaian mutu layanan secara berkelanjutan. Berikutnya, teknik atau metode perbaikan mutu, yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Metode ini diperkenalkan Edward Deming tahun 1950 pada saat ia memberikan kuliah di Jepang. Yang pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai masalah yang dihadapinya, penyebab, dan solusinya. Do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Kemudian cek atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, dan apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Berikutnya yaitu act atau melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Selanjutnya ada pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Berikutnya, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, dan menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Berpikir kreatif, yaitu memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Kemudian menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu adanya perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja ABS rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang terakhir, cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.